Antok pelaku mutilasi Uswatun mengaku suami siri korban, sosok istri sah jadi sorotan. Sosok tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, yang potongan jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur tak lain adalah teman dekat korban, berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai suami siri Uswatun Hasanah. Tapi berdasarkan penelusuran suryamalang.com, Antok punya istri sah asal Kabupaten Ngawi. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Tersangka berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33, merupakan warga asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur. Dari foto yang beredar, Antok terlihat mengenakan beskap adat Jawa. Sehari-hari, Antok disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan Antok menyebar luas, akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. Pelaku kerap membagikan aktivitasnya olahraga gym dan sebagai ketua bela diri. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari dua pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing satu anak, namun berakhir bercerai. Video detik-detik penyergapan Antok itu pun beredar di media sosial. RTH dibekuk 10 polisi di jalan raya, di Madiun, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Dalam video yang beredar, RTH sempat memberikan perlawanan kepada saat hendak diamankan. Meski begitu, Antok berhasil ditangkap dan diamankan di markas Polda Jatim. Polisi dari tim Jatanras membawa RTH ke Mapolda Jatim dan langsung digelandang ke gedung di Treskrimum Polda Jatim pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Minggu malam. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi membenarkan, tersangka RTH sengaja dibawa ke gedung di Treskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Gelagat mencurigakan suami ketiga Uswatun tak muncul saat pemakaman. Pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, diketahui mantan suami Uswatun Hasanah tak tampak saat jenazah istrinya dimakamkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sudah setahun tidak mendatangi keluarga istrinya, suami ketiga korban ini. Ayah korban, Nur Halim menuturkan korban sempat 3 kali menikah dan dikarunia 2 anak. Satu usia 10 tahun dan satu lagi usia 7 tahun. Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia 1 anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir ini, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, kata Nur Halim. Nur Halim juga tidak pernah bertanya kepada korban soal suaminya. Korban sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya.
Ia mengira suami korban kerja di luar kota dan jarang pulang. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujarnya. Sampai sekarang, Nur Halim juga tidak tahu apakah korban dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Ini tadi, suaminya juga tidak terlihat datang ke Blitar, katanya. Diungkapkan Nur Halim, selama ini korban tinggal bersama ibunya. Diakuinya, korban yang merupakan anak sulungnya itu sangat perhatian dengan keluarga. Meski tidak tinggal serumah, korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Nur Halim jelas merasa sedih dan kehilangan dengan musibah yang menimpa anaknya. Tapi, Nur Halim terlihat berusaha tegar. Sejak sore, Nur Halim menunggu jenazah anaknya datang di rumah ibu kandung korban yang juga mantan istri Nur Halim di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Nur Halim juga terlihat mengazani jenazah anaknya saat hendak diberangkatkan dari rumah duka ke tempat pemakaman. Nur Halim sudah cerai dengan istrinya dan dikarunia 2 anak, yaitu korban dan adiknya. Ia juga berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan kejamnya. Diketahui, mayat Uswatun Hasanah ditemukan warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan terbungkus koper berwarna merah. Tampang pelaku pembunuh Uswatun Hasanah, ngaku suami siri korban. Kasus mutilasi Uswatun Hasanah, yang jasadnya ditemukan di Ngawi, kini menemukan titik terang. Pelaku adalah orang terdekat. Hal itu diungkapkan Dirkrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Farman. Pengakuan sementara katanya suami siri, katanya asal Uswatun Hasanah dari Blitar. Namun, sehari-hari dia menetap di Tulungagung. Korban mutilasi yang ditemukan di dalam koper di Desa-Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, di Tulungagung kerja sebagai sales kosmetik. Ayah korban, Nur Halim, anaknya semasa hidup sudah menikah 3 kali. Uswatun Hasanah pertama kali membangun rumah tangga dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar. Pernikahan itu dilakukan secara resmi. Dari pernikahan ini, ia melahirkan anak laki-laki. Namun, pernikahan itu kandas. Tidak lama kemudian, korban menikah untuk kedua kalinya. Ia menikah secara siri dengan pria asal Lumajang sekitar tahun 2018. Keduanya kemudian dikaruniai anak perempuan. Namun korban pisah lagi. Lalu korban menikah lagi secara agama. Suami terakhir Uswatun Hasanah berasal dari Tulungagung. Nur Halim menyebut kehidupan rumah tangga anaknya berjalan rukun. Namun sejak 2024, ia tidak pernah bertemu dengan suami dari Uswatun Hasanah. Bahkan saat korban dimakamkan, setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak pulang ke rumah, kata Halim. Hingga pemakaman, ia mengaku belum melihat kehadiran menantu ketiganya itu. Belakangan diketahui di Tulungagung Uswatun tinggal sendiri. Dia menetap di sebuah rumah kos di Jalan Panglima Sudirman kawasan Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung. Menurut Aan, penjaga kos, Ana terakhir ada di kamar kosnya pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Dia pergi menggunakan mobil Suzuki R3 warna putih miliknya. Setelah itu belum pulang lagi, ujar Aan.